Selamat siang para warganet semua. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang hari ini bersama saya Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Nah, hari ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang mengapa tidak usah takut kalau rahim diangkat, karena tidak akan menimbulkan menopause dini. Nah, untuk pertama-tama saya akan jelaskan bagaimana mekanisme menstruasi itu terjadi. Ya, jadi semua perempuan mempunyai rahim seperti ini. Ini adalah rahim. Di sini adalah saluran telur ya. Ada dua ya, sepasang di kiri kanan. Dan di sini ada indung telur di sini. Jadi rahim dan di sini indung telur adalah dua organ yang berbeda. Nah, hormon pada perempuan dihasilkan oleh indung telur ini, bukan rahim. Ya. Jadi hormon dari indung telur akan diproduksi di sini, ya, hormon estrogen dan progesteron, dan akan mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke aliran darah sekitar sini. Ya. Nah, sedangkan rahim sendiri adalah wadah dia, wadah darah mens dan wadah bayi. Ya. Jadi orang kalau diangkat rahim, misalnya dia punya miom atau adenomiosis, angkat rahim segini, sedangkan indung telurnya masih ada, tidak usah khawatir akan menopause dini. Ya, karena indung telurnya masih utuh. Kan produksi hormon dari sini sekali lagi, bukan dari rahim. Ya. Jadi hormon dari indung telur ini akan mempengaruhi dinding dalam rahim di sini nih. Ya, ini adalah dinding dalam rahim. Dia akan menebal karena pengaruh hormon dari indung telur. Setelah dia tebal, dia akan luruh atau rontok ya. Nah, akan keluar di sini ke arah vagina menjadi darah haid atau darah menstruasi. Nah, yang tebal ini jadinya tipis setelah menstruasi selesai dan akan menebal lagi karena pengaruh hormon dari indung telur. Begitu. Jadi penebalan dan penipisan ini siklik, berlangsung siklik tiap bulan. Yang kita sebut darah mens itu dari sini. Jadi pada pasien-pasien dengan tumor kandungan, misalnya dia punya miom, ya, miom itu benjolan di sini di otot rahim, atau punya polip, polip itu benjolan kecil-kecil yang ada di dinding dalam rahim sini. Nah, kedua hal ini bisa menimbulkan mens yang banyak karena biasanya sekaligus menimbulkan penebalan di dinding dalam rahim sini. Karena tebal, yang diluruhkan juga makin banyak, sehingga pasien-pasien dengan miom atau dengan polip endometrium di sini yang menimbulkan penebalan dinding dalam rahim, mens itu juga akan cenderung banyak di sini. Ya, terutama kalau pada kasus adenomiosis, mens lain mens banyak, juga mensnya juga sakit. Ya, jadi pada kasus-kasus di atas, kalau sampai harus diangkat rahim segini nih, sedangkan indung telur masih ada, tidak usah khawatir para ibu, ya, tidak akan menopause dini karena ini hanya wadah saja. Hormon tetap berlangsung dari sini secara aktif. Jadi ibu-ibu yang sudah diangkat rahim pun kalau masih ada indung telur, mensnya nanti memang sudah tidak ada lagi karena rahimnya sudah diangkat, tetapi tidak menopause. Ya, menopause itu adalah kondisi-kondisi seperti kulit kering, vagina kering, osteoporosis, ya, susah tidur malam, adalah keluhan-keluhan yang disebabkan karena ketiadaan hormon, karena indung telur sudah menua, ya, bukan karena tidak ada rahim. Jadi keluhan menopause tidak akan terjadi pada orang yang sudah diangkat rahimnya saja. Ya, orang yang sudah diangkat rahimnya saja tapi indung telur masih ada akan memasuki masa menopausnya secara alami saja, sama seperti orang yang masih mempunyai rahim, karena indung telurnya masih berfungsi. Ya, nanti kalau indung telurnya sudah tua, ya, menopause akan terjadi secara alami saja. Jadi para ibu yang divonis untuk mengangkat rahim tidak usah khawatir menopause dini, sekali lagi ya Bu ya. Jadi menopause akan terjadi secara alami, ya, dan hubungan suami istri pun juga akan seperti biasa saja, sama seperti ketika rahim masih ada. Ya, jadi pengangkatan rahim itu hanya mengangkat penyakitnya saja yang ada di sini. Baik, semoga penjelasan saya ini bisa diterima dan menjadi manfaat buat semuanya. Terima kasih.